Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Purnamasari, guru di SMA Angkasa 1, guru biologi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap ketiga di LPTK UHAMKA Universitas Profesor Dr. Hamka dengan nomor peserta 2015-083-00823. Saat ini saya melakukan uji kinerja atau UKIN di SMA Angkasa 1 Halim Perdana Kusuma dengan materi perubahan lingkungan kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, jam pelajaran biologi ya? Yuk, kita siapkan terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yuk kita mulai pelajaran, akan tetapi kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya untuk menghormati para pahlawan kita. Ya, yuk silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, selesai, silakan duduk. Oke, coba dilihat samping kiri kanannya ada sampah ataukah tidak? Barisannya dirapihkan. Coba. Kalau ada sampah silakan buang, Nak. Oke, kalau tidak ada, kita mulai proses pembelajarannya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Raisa? Revan sama Vio. Revan sama Vio. Izin atau Alfa? Izin. Revannya izin. Vio-nya sakit. Kenapa sakit, apa dia? Hah? Gak ada kabar, cuman sakit aja. Oke, baik. Duh. Ya, coba diperhatikan video yang Ibu sampaikan. Sambil kalian mencari solusinya atau mencari masalah yang terdapat di dalam studi kasus ini. Diperhatikan. Oke, sudah dipahami? Sudah ketemu masalah apa di video tersebut, di studi kasus tersebut? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh Ibu minta siapa yang mau memaparkan? Oke, Jaidan. Masalah apa yang kamu temukan di video tersebut? Pada video tersebut terlihat terjadinya kebakaran karena ledakannya gas yang terjadi di perusahaan pengisian ulang gas di Kenya yang menyebabkan 2 orang meninggal dan sedikitnya 165 orang luka-luka. Ledakan gas di perusahaan ya? Di perusahaan apa? Perusahaan pengisian ulang gas. Pengisian di mana? Di Kenya. Di Kenya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Nah, Jaki, kenapa bisa terjadi ledakan? Kalau menurut saya mungkin ada kebocoran dari gas ya Bu, atau ada kelalaian dari para petugas pengisian ulang perusahaan. Adanya kelalaian, betul. Lantas kalau misalkan adanya sebab seperti ini sehingga terjadi seperti ini, solusinya seperti apa? Oke, silahkan. Siapa coba tadi yang maju? Gina, ya. Solusinya, karena biar hal itu nggak terjadi lagi, selalu melakukan pengecekan ulang sebelum isi ulang gasnya oleh manajemen kantor tersebut. Lalu Terus? yang kedua bisa juga pemasangan alarm kebakaran di sekitar kantornya juga.
Oke, baik. Jadi kita selalu antisipasi dengan segala sesuatu yang kemungkinan akan terjadi ya, yang menyebabkan semuanya jadi berantakan. Contohnya tadi tiba-tiba adanya ledakan gas yang terjadi di perusahaan gas di Kenya. Paham sampai sini? Paham. Baik. Nanti Ibu akan berikan hari ini penugasan mengenai studi kasus yang akan kalian cermati di perubahan lingkungan yang ada di Indonesia, sehingga kalian bisa tahu bagaimana cara mengatasinya, perubahan lingkungan dan upaya pelestariannya seperti apa. Dengan dari materi yang sebelumnya mengenai ekosistem. Ya, kompeten inti. Kenapa sih kita harus belajar mengenai ini? Coba ada yang mau dibacakan, boleh minta bantuannya Ibu? Siapa? Boleh. Atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya, virus dan Suaranya agak kencang, sayang. Ekosistem dan inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan dan upaya pelestariannya. Ya, itu adalah capaian pembelajaran. Oke, kalau yang tujuan pembelajarannya, kita mau belajar seperti apa? Siapa? Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui PBL video studi kasus, peserta didik dapat menganalisis perubahan lingkungan di Indonesia beserta upaya pelestariannya dengan tepat. Oke, berarti kita menganalisis perubahan lingkungan ya yang ada di Indonesia beserta upaya pelestariannya dengan tepat. Untuk sikapnya kita untuk belajar seperti ini dapat apa? Kita dapat kreatifnya, terus bergotong royong serta bernalar kritis. Oke, dapat dari kreatifnya, kemudian bergotong royong serta bernalar kritis dari diskusi dan presentasi yang akan kalian lakukan. Oke? Aduh. Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar tambah semangat. Silakan berdiri. Tepuk semangat biologi ya. Tepuk semangat. Semangat biologi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita coba tes diagnostis awal terlebih dahulu, biar masih ingat nggak materi yang pernah kalian dapatkan di kelas SMP, pada saat waktu SMP ya. Silakan dibuka handphonenya, kemudian masuk ke dalam kuisis. Respon, silakan dengan kode 932224. 932224. Bima, Jaidan, Isya, ya lanjut. 12 peserta. Dua, tiga. Saya akhiri ya. Coba diperhatikan video yang Ibu sampaikan.
sudah dipahami? Sudah ketemu masalah apa di video tersebut, di studi kasus tersebut? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh Ibu minta siapa yang mau memaparkan? Oke, Jaidan. Masalah apa yang kamu temukan di video tersebut? Pada video tersebut terlihat terjadinya kebakaran karena ledakannya gas yang terjadi di perusahaan pengisian ulang gas di Kenya yang menyebabkan 2 orang meninggal dan sedikitnya 165 orang luka-luka. Ledakan gas di perusahaan ya? Di perusahaan apa? Perusahaan pengisian ulang gas. Pengisian di mana? Di Kenya. Di Kenya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Siapa? Siapa yang mau? Sebabnya kenapa bisa terjadi ledakan? Ya. Dioper sayang. Nah, boleh? Nah, Jaki, kenapa bisa terjadi ledakan? Kalau menurut saya mungkin ada kebocoran dari gas ya Bu, atau ada kelalaian dari para petugas pengisian ulang perusahaan. Adanya kelalaian, betul. Lantas kalau misalkan adanya sebab seperti ini sehingga terjadi seperti ini, solusinya seperti apa? Oke, silahkan. Siapa coba tadi yang maju? Gina, ya. Solusinya karena biar hal itu nggak terjadi lagi, selalu melakukan pengecekan ulang sebelum isi ulang gasnya oleh manajemen kantor tersebut. Lalu Terus? yang kedua bisa juga pemasangan alarm kebakaran di sekitar kantornya juga. Oke, baik. Jadi kita selalu antisipasi dengan segala sesuatu yang kemungkinan akan terjadi ya, yang menyebabkan semuanya jadi berantakan. Contohnya tadi tiba-tiba adanya ledakan gas yang terjadi di perusahaan gas. Kalau kalian sudah memahami apa studi kasus yang kalian tadi Ibu sudah contohkan, sekarang kita lanjut mengenai perubahan lingkungan yang ada di Indonesia. Ya, sebelum itu Ibu minta kalian untuk melakukan pembagian kelompok dulu, terserah kalian, bebas mau siapa saja, tapi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silahkan. Boleh, mejanya juga boleh dirubah, boleh. Per kelompok boleh. Boleh, silahkan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dicari kelompoknya mau gimana. Dah? Sudah? Duduk per kelompoknya? Untuk mengambil materi yang akan kalian cermati atau video kasus yang kalian cermati, ya, kita menggunakan aplikasi Well of Name untuk menentukan kasus yang akan kalian dapatkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, lanjut. Saya minta perwakilan untuk 1 orang untuk memilih kasus yang kalian akan dapatkan. Kelompok 1 silakan ketuanya. Ya, pilih. Diklik. Well of name-nya. Ya, silakan. Oke. Dapatnya kelompok 1 isu ke? Oke, silahkan. Yang kelompok kedua, diingat baik-baik ya, isu keempat. Kelompok 2, silahkan. Klik apa Bu? Klik di sembarang aja. Kelompok 2 dapatnya kalian melakukan well of
of name terhadap isu yang kalian dapatkan. Kemudian Ibu sudah membuat LKPD yang harus kalian literasi, ya, yang harus kalian literasi, yang sudah Ibu bentuk dalam bentuk barcode, ya, dalam bentuk barcode di bentuknya Google Slide, ya. Silakan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di well of names tadi. Sudah? Ada yang kesulitan? Tidak? Semuanya terhubung? Ya, scan ya. Kita baca. Iya, baca. Jangan lupa diisi sesuai dengan LKPD-nya, bisa semua. Sampai kalian diskusi sambil Ibu menilai ya. Kenapa? Silakan, kelompok siapa yang sudah siap? Dua, lanjut yuk. Ayo. Semuanya? Seperti biasa diskusi, ada moderator, notulen, penulis. Ya, silahkan. Bawa buku tulisnya juga nggak apa-apa. Sambil kalian presentasi, sambil Ibu menilai ya. HP gue. Di HP nah. Kita tadi dapat apa? 5 ya? 5. Geser sayang, sebelah sana. Ayo nak. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 2.
Oke, yuk silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak? Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tadi yang studi kasus kita, yaitu dapatnya nomor 5. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Natasha. Saya Talia. Saya Zaki Pradana. Saya Bima. Materi disampaikan oleh Zaki. Jadi studi kasus yang kita teliti itu melihat dampak perubahan iklim secara global. Lalu lanjut. Berdasarkan permasalahan pada video kasus tersebut, kita mendapat rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak perubahan iklim yang mempengaruhi beberapa wilayah di Bangladesh, Asia Selatan, Eropa, dan Afrika Timur. Oke. Mari menyaksikan video yang sudah saya dapatkan. Apa ini tentang apa? Banjir. Jadi ini tentang Sungai Kapuas. Tentang Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang meluap hingga menyulitkan warga sekitar Kota Sintang di Kalimantan Barat. Kenapa bisa menyulitkan? Karena Sungai Kapuas ini kan pertama dia itu sebagai transportasi utama, jadi warga sekitar sungai itu kemana-mana itu lewat jalur air. Kalau misalnya lewat jalur darat itu aksesnya masih terbatas. Selain itu untuk jalur air juga biayanya lebih irit dan lebih efisien. Selain itu, dan banjirnya ini juga meluap ke sekitar Kota Sintang di Kalimantan Barat. Jadi bukan hanya merugikan orang-orang sekitar pesisir sungai, tetapi juga ke orang-orang di daerah perkotaannya. Oke. Kita pahami ya. Adalah penampakan kerusakan lingkungan di Das Kapuas sebagai penyebab banjir di Sintang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, ini jawaban kelompok kami. Hipotesisnya, peningkatan kerusakan lingkungan di DAS Kapuas secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya resiko banjir di Sintang karena perusakan hutan dan degradasi lingkungan menyebabkan penurunan daya serap air tanah dan peningkatan aliran permukaan pada Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Dari kelompok berapa? 3. Oke, dari kelompok 3 ada pertanyaan, silahkan. Sebutkan nama Jong, jangan lupa. Oke, silakan ulangi pertanyaannya. Silakan kelompok 1 mau dijawab langsung atau mau didiskusikan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Penyebab dari meluapnya daerah Sungai Kapuas dan Malawi itu dikarenakan yang pertama curah hujan yang tinggi setiap tahun. Oke, curah hujan yang cukup tinggi, kemudian yang kedua juga daerah pesisir Sungai Kapuas dan Malawi itu padat penduduk, dan daerah sungainya itu sudah menjadi sumber utama mata pencaharian selama puluhan tahun. Oke, berarti curah hujan yang cukup tinggi dan memang daerah sana menjadi daerah yang prioritasnya adalah si perairan sungai itu tadi. Ya, untuk kegiatan industri, transportasi dan segala urusan dan kebutuhan masyarakat juga bergantung pada daerah sungai. Oke, baik, cukup? Sudah? Yuk. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, tadi ada beberapa yang melakukan proses pertanyaan, ya. Dalam saat presentasi, maka Ibu berikan reward. Yang pertama tadi yang bertanya siapa? Oke, Putih ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah Sema. Oke, sama. Oke, baik, kita lanjut ya.
ya, tadi beberapa dari kelompok kalian sudah melakukan presentasi mengenai studi kasus yang kalian sudah dapatkan. Kita ambil kesimpulan yuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh? Angkat tangan? Oke, boleh. Putih, silakan menyimpulkan apa yang hari ini kita pelajari. Kesimpulan yang kita dapat hari ini tuh kayak banyaknya terjadinya bencana alam di darat, laut ataupun udara yang kayak mengakibatkan perubahan ekosistem dan mempengaruhi abiotik dan biotik. Jadi kayak kita sebagai manusia juga kan jadinya harus menjaga lingkungan kita karena ya dampaknya bakal balik ke kitanya sendiri juga. Oke, jadi satu sama lain kita harus saling menjaga agar ekosistem perubahan lingkungan terjadi yang berdampak negatif itu tidak terjadi demikian, nanti yang sebab akibatnya akan tetap timbul kepada kita. Ya, terima kasih. Yuk kita lanjut ke asesmen sumatif. Setelah kita melakukan proses pembelajaran tadi di awal kita melakukan tes diagnostik awal, sekarang kita melakukan tes asesmen sumatif ya. Oke, silakan buka kuisisnya. Dengan kode 075029 075029 silahkan masing-masing ya. Nilai kuisisnya saya jadikan nilai untuk PH, penilaian harian yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sabar. Oke. Satu lagi. Oke, good job. Tepuk tangan. Alhamdulillah, hasilnya juga luar biasa, beda dari yang tadi ya, proses penilaiannya juga. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, jangan lupa ingat selalu mengenai apa yang harusnya kalian lakukan ya di lingkungan ya. Jangan sampai kalian melakukan proses atau melakukan kerusakan lingkungan sehingga yang mengakibatkan berdampak pada diri kalian sendiri. Oke? Betul? Terima kasih. Kita lanjut lagi. Oh ya, jangan lupa ya, besok kita materi selanjutnya mengenai proyeknya seperti apa. Kita lihat perubahan lingkungan ini. Misalnya ada sampah yang kita temukan, daripada nanti terjadi banjir, coba kita didaur ulang ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita sudahi proses pembelajarannya, kita masuk ke Mentimeter.com atau refleksi ya. Refleksi ini di mana? Oke, nah ini dia, silakan barcode terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sudah? Oke, baik, sudah. Terima kasih, like-nya cukup banyak. Terima kasih banyak ya. Kita berdoa terlebih dahulu, kita sudahi proses pembelajaran kita. Silahkan kalian masukkan bukunya, dirapihkan. Kita berdoa bersama terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.